terlebih dahulu kursinya. Tempat duduknya. Oke. Selanjutnya mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Setelah itu Ibu akan memeriksa kehadiran kalian semua. Dinda Rahmawati duduk. Rizka Bina hadiroku. Intan Muria hadiroh. Lana Nursunada hadiroh. Alhamdulillah hadir semua ya. Iya Bu. Oke, ada sebuah fakta yang Ibu akan menyampaikan sebuah motivasi yang yaitu berakit-rakit ke hulu, berenang-renang tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Apa sekarang kita belajar pagi, siang, sore, malam terus menerus sampai lupa waktu. Apa? Itu adalah bekal kita untuk menuju kesuksesan. Insya Allah. Oke, next. Materi kita hari ini yaitu tentang ada bertamu dan menerima tamu. Oke, Ibu akan melakukan pretest. Yang pertama itu apa pengertian bertamu dan menerima tamu? Apakah ada yang sudah tahu? Bertamu. Kalau pengertian menerima tamunya? Menerima orang lain. Oke, nanti kita akan belajar bersama. Yang kedua, bagaimana ada bertamu dan menerima tamu? Belum tahu. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita akan pelajari bersama. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian bertamu dan menerima tamu. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan adab ketika bertamu dan menerima tamu. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan hikmah bertamu dan menerima tamu. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Pengertian bertamu yaitu merupakan kegiatan mengunjungi rumah sahabat, kerabat, ataupun orang lain. Salah. Stop ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian bertamu dan menerima tamu. Peserta didik mampu menyebutkan adab ketika bertamu dan adab menerima tamu. Sehingga peserta didik mampu menjelaskan hikmah bertamu dan menerima tamu. Dan hari ini Ibu akan menggunakan metode ceramah dan match itu nanti ada sebuah permainan. Ibu akan menjelaskan langkah-langkahnya seperti apa. Oke anak-anak. Pengertian bertamu merupakan kegiatan mengunjungi rumah sahabat, kerabat, atau orang lain dengan tujuan untuk menjalin persaudaraan atau untuk suatu keperluan lain dalam rangka menciptakan kebersamaan dan kemaslahatan bersama. Jadi bertamu itu mengunjungi rumah sahabat, kerabat, orang tua, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada bertamu itu mengucapkan salam. Jawabnya ketuk dulu tuh pintunya, assalamualaikum, sambil mengucapkan salam. Terus jika sudah dibukain pintunya oleh ibu bed yang punya rumahnya, minta izin dulu masuk. Belum minta izin udah main masuk aja, itu nggak boleh ya. Yang kedua, meminta izin untuk masuk. Nah, yang ketiga, posisi berdiri tidak menghadap pintu masuk, jadi nggak boleh kita di depan pintu masuk banget, tidak boleh. Kita harus menyamping, dan pandangan kita juga ketika kita bertemu nggak boleh menghadap ke jendela rumah orang tersebut. Yang selanjutnya, kembali pulang ketika tuan rumah tidak mengizinkan masuk. Ketika kita udah mengucapkan salam nih sebanyak 3 kali tidak ada jawaban dari tuan rumahnya, maka kita hendaknya pulang.
Terus yang kelima itu tidak memandang seluruh ruangan dengan penuh kecurigaan, tidak melirik-melirik ke atas, melirik ke semua ruangan, ya, pojokan gitu. Yang keenam menjawab dengan nama yang jelas. Jika pemilik rumah bertanya siapakah sebagai kita suka kan kita sebagai pemilik rumah atau kita yang bertamu dibilang kan siapa gitu kan dari yang pemilik tamunya itu bertanya, kita harus menjawab dengan nama yang jelas. Apa paket kan bisa gitu kan? Ya. Ada. Ya. Ada. Selanjutnya, nah ini yang soal ayat 27 ini menjelaskan tentang adab kita ketika meminta izin kepada yang punya rumah tersebut. Boleh tolong anak untuk dibacakan ayat Al-Qur'annya. Baik Bu, beserta artinya. Sebelum masuk rumah minta izin dan memberi salam. Oke, selanjutnya ada bertamu. Yang pertama mau next. Ya. Pengertian menerima tamu. Menerima tamu dimaknai menyambut tamu dengan berbagai cara, penyambutan yang lazim atau wajar, dilakukan menurut adat ataupun agama dengan maksud untuk menyenangkan atau memuliakan tamu atas dasar keyakinan untuk mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa menerima tamu itu boleh ulang? Menerima tamu yaitu menyambut tamu dengan berbagai cara penyambutan yang lazim. Nah, di sini ada adab menerima tamu. Nah, pertama adalah memuliakan tamunya. Dalam hadis riwayat Muslim dan Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa." Artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya. Yang kedua, berpakaian rapi ketika menerima tamu. Jika kita menerima tamu yang perempuan, bisa kita muslimah memakai kerudung menutup aurat. Terus yang ketiga, bersilakan masuk rumah, mempersilakan masuk rumah dan mempersilakan duduk dengan sopan, mempersilakan masuk rumah. Tamunya silakan duduk Pak, Ibu atau Abang dan sebagainya. Keempat, menjamu tamu dengan hidangan yang sesuai dengan kemampuan, kita yang ada di rumahnya apa kita. Sirup, kopi, air putih, biskuit. Kalau ada di rumahnya. Selanjutnya, tidak memasukkan tamu laki-laki apabila seorang wanita di rumah sendirian. Nggak boleh ya, kita sebagai seorang muslimah memasukkan tamu yang bukan opini kita. Nah, karena pengantaran tamu ke pintu halaman apabila tamu pulang, kita harus nganterin sampai ke tamu halaman, atau kalau nggak punya gerbang bisa sampai tamu teras atau pintu rumah, sambil bilang hati-hati Ibu, jangan nilai gitu ya. Oke, boleh diulang, ada menerima tamu apa aja? Memuliakan tamu, makanya itu yang pertama, memperbanyak rezeki dan dipanjangkan umurnya. Mau nggak diberikan rezeki sama Allah yang berkah dan dipanjangkan umurnya. Terus yang kedua, saling mengenal dan mempererat saling persaudaraan. Yang ketiga,
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya kita bermain match itu. Di sini Ibu ada 4 kartu soal. Harap diperhatikan, Nay. Ada 4 kartu soal, yang 2 kartu soal berisi pertanyaan dan 2 kartu soal dengan jawaban. Jadi permainannya nanti Ibu akan menyebar 4 kartu ini ke kalian. Terus nanti yang dapat jawaban, yang dapat kartu pertanyaan, kamu harus mencari kartu jawabannya. Ya, paham? Dan dari itu kalian berbaris memanjang di sini dan kembali mengumpulkan kartu ini di meja Ibu ya. Go. Ayo. Maju kan Ibu tadi bilang. Sudah boleh maju. Dan membacakan ya jawaban pertanyaan. Bacakan hadis memuliakan tamu beserta hati. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ia memuliakan tamunya. Oke, benar. Tangan kumpulkan baik. Oke. Apa pengertian bertamu? Bertamu merupakan kegiatan mengunjungi rumah sahabat ataupun kerabat maupun orang lain dengan tujuan untuk menjalin silaturahmi. Oke, benar. Oke, di sini ada yang ingin bertanya tentang materi kita pada hari ini? Ada Bu atau kepada Ibu? Nggak ada Bu. Udah pada sama semuanya. Kesimpulan, boleh Ibu minta satu orang dari kalian untuk membacakan kesimpulan. Jadi kesimpulan pada hari ini itu ketika kita bertemu. Oke baik, jadi kesimpulan pada hari ini yaitu bertamu merupakan kegiatan mengunjungi rumah sahabat, kerabat, ataupun orang lain. Dan menerima tamu adalah menyambut tamu dengan berbagai cara penyambutan yang wajar atau lazim sesuai dengan masyarakat. Oke, baik, terima kasih Dinda. Ya, kesimpulannya Ibu akan mengertinya, ketika bertamu atau berkunjung, kita harus mengetahui adab dan sopan santun dalam berkunjung, serta bagaimana pantasnya perilaku akhlak seorang mukmin dalam berkunjung. Dan selanjutnya Ibu akan melakukan post test. Yaitu yang pertama, apa pengertian bertamu? Bertamu adalah mengunjungi kerabat, saudara. Dan terus apa pengertian menerima tamu? Menyambut tamu dengan cara yang wajar atau lazim. Ya, betul. Kedua, bagaimana adab bertamu itu? Ada bertamu Mengucapkan salam. Minta izin Masuk, tidak berdiri depan pintu. Ya, betul. Nah, bagian selanjutnya bagaimana adab menerima tamu? Memuliakan tamu, menyediakan hidangan sesuai dengan kemampuan. Menghargai tamu, oke, berjalannya. Selanjutnya untuk tugas minggu depan yaitu membuat video bertamu dan menerima tamu sesuai dengan adab-adabnya, lalu upload dari YouTube kelas dan diserahkan linknya di grup kelas. Mengerti? Untuk materi minggu depan kita akan membahas tentang akhlak pergaulan remaja. Nah, sampai di sini sebelum kita tutup pembelajaran hari ini membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, sukses dan bahagia selalu buat anak-anak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.